Apa yang dikerjakan oleh Kristus di kayu salib sudah sempurna. Tidak perlu ditambah, tidak perlu dikurangi. Yaitu dia berkorban, menjadikan diri dia korban. Dan itu sudah di dalam rencana Bapa mengasihi dunia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Mengaruniakannya untuk apa? Untuk menjadi korban di kayu salib. Jadi kalau kita merayakan hari raya korban, itu berarti ingat kepada pengorbanan siapa? Kristus Yesus di kayu salib. Sudah satu kali berkorban untuk selama-lamanya. Tiap tahun tidak perlu kita mempersembahkan korban atau buat korban lagi. Karena Kristus sudah korbankan hidupnya di kayu salib. Itu inti daripada iman Kristen. Jadi kalau Bapak Ibu melihat kiri kanan kita, mungkin ada hal semacam itu berbeda dengan iman Bapak Ibu, saudara dan saya. Kristus satu kali berkorban untuk selama-lamanya, untuk semua orang di dunia ini. Jadi untuk semua orang itu artinya untuk generasi dulu, sekarang maupun yang akan datang. Nanti yang akan lahir lagi dari anaknya Ray yang belum menikah ya. Yesus mati buat anakmu juga ya. Siapa ini? Ricky, kalau kamu menikah, Yesus mati juga buat anakmu, saudara. Untuk anak kita, untuk cucu-cucu kita, cicit segala macam. Yesus mati satu kali untuk semua orang, untuk semua generasi di dalam dunia ini. Tinggal sekarang pengorbanan Kristus itu akan bermanfaat, akan berguna apabila kita mau percaya. Kuncinya kata satu aja, percaya. Percaya saja. Hanya dengan percaya saja. Percaya apa? Percaya bahwa Allah mengasihi dunia dan Kristus mati di kayu salib menanggung segala dosa-dosa kita. Dan kita sudah diselamatkan. Dengan mulut orang mengaku percaya dan diselamatkan. Percaya Yesus. Karena itu Bapak Ibu, itu sudah terjadi. Keselamatan sudah terjadi bagi kita yang percaya. Nah, jadi persoalannya, ketika kita sudah diselamatkan, apakah kita mau tetap percaya ataukah tidak? Setiap orang punya hak untuk hari ini percaya, besok tidak. Keputusan di tangan kita. Mau tetap percaya, tetap selamat. Tapi kalau kita keputusan untuk menolak Kristus setelah kita udah percaya, ya itu juga keputusan Bapak Ibu. Firman Allah mengatakan, supaya barang siapa yang percaya, dia diselamatkan. Dengan kata lain, yang tidak percaya, ya sudah, tidak diselamatkan. Atau yang sudah percaya, kemudian berbalik tidak percaya, ya sudah. Tapi barang siapa yang setia sampai akhir, tetap percaya, dialah yang akan memperoleh mahkota kehidupan. Nah, berbicara tentang tetap percaya, setia sampai akhir, itu yang paling susah ya. Itu yang paling berat. Orang mempertahankan keyakinan iman percaya di tengah dunia ini. Karena sekarang dia sungguh percaya, tapi sebentar datang godaan, datang cobaan, datang ancaman, datang masalah bertubi-tubi. Apakah dia masih tetap percaya? Diragukan. Oleh sebab itu dikatakan bahwa kita harus giat melakukannya, bersekutu bersama, saling menasihati satu dengan lain, supaya kita tetap setia kepada Tuhan sampai Tuhan memanggil kita, sampai akhir hidup kita. Dan itu yang memang kita doakan Bapak Ibu ya. Dari waktu ke waktu kita semua saling memperhatikan, mempedulikan, doakan satu dengan lain, supaya kita sampai garis finish, mencapai tujuan iman kita. Maka kita disebut orang-orang yang sukses mencapai tujuan iman kita. Nah, apa rahasianya? Apa kunci sukses untuk mencapai tujuan iman itu? Di ayat-ayat yang kita baca, 3 ayat ini. Rahasia yang pertama, ayat 1. Tinggalkan hal-hal yang tidak
berguna atau yang menghambat. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan apa? Semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Kita tanggalkan semuanya. Hal-hal yang tidak berguna, hal-hal yang tidak produktif, hal-hal yang menjadi penghambat. Sangat menarik di situ Bapak Ibu. Dikatakan tanggalkan semua beban dan dosa. Wah, Bapak Ibu, orang yang sudah percaya dosanya sudah diampuni di kayu salib, betul ya. Tetapi apakah dia tidak berdosa lagi? Kita masih manusia di dalam dunia, penuh cobaan dan godaan. Kemungkinan berbuat dosa masih selalu ada. Siapa orang suci? Tidak ada. Karena itu kita harus terus berjuang untuk memperbaharui komitmen-komitmen iman kita. Kita harus terus berjuang, berlomba dengan setia supaya kita tidak gagal. Oleh sebab itu pentingnya perjamuan kudus. Untuk apa? Mengingat kembali kepada pengorbanan Kristus, memperbaharui lagi janji-janji kita, tanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi kita. Karena itu gereja menetapkan perjamuan kudus itu terus. Macam-macam Bapak Ibu, ada gereja yang tiap minggu bikin perjamuan kudus, ada 1 bulan 1 kali, nah ada yang 1 tahun 3 kali, ada yang 1 tahun 4 kali. Kalau 1 tahun 1 kali ada, itu sudah terlalu lama itu. Orang sudah lupa kayu salib. Jadi saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, terserah berbagai denominasi gereja yang menetapkan aturan perjamuan kudus, tapi sangat penting kan melalui perjamuan kudus sebuah perenungan kembali, sebuah refleksi diri kembali. Apa yang terjadi di kayu salib bagi saya? Yesus mati bagi kita menanggung segala dosa-dosa kita. Karena itu Bapak Ibu, bila ada dosa mari kita tanggalkan. Jangan kita berlama-lama di dalam dosa, tetapi tinggalkan. Karena dosa hanya memberi kenikmatan sementara, sedangkan keselamatan abadi menanti kita, memberikan kehidupan yang kekal. Ya, karena itu kita bersyukur Bapak Ibu ya, bahwa kita orang-orang yang berdosa yang diselamatkan ini masih selalu ada pengampunan untuk pembaharuan, untuk penyucian kita dari dosa-dosa kita dari waktu ke sewaktu. Tidak salah kalau Bapak Ibu misalnya di dalam doa malam merenung kembali, Tuhan, satu hari ini apa yang saya buat? Saya habis marah istri, marah suami, marah anak, ampunilah saya. Nggak salah tiap hari. Tuhan, saya habis marah-marah dengan orang di kantor. Nggak salah kita refleksikan diri. Tuhan, ampunilah saya ya. Tuhan, hari ini saya kurang bijaksana, saya kurang hikmat, saya belanjakan uang saya bukan kebutuhan tapi keinginan. Wah, habis-habis uang, nggak ada tujuan. Kita tidak salah setiap hari berdoa lagi minta ampun dosa-dosa kecil semacam itu Bapak Ibu ya. Sehingga kita terus menerus disadarkan, diingatkan, jangan tumpuk semua dulu baru kita datang. Tapi kalau di tradisi saya dulu, iman tradisi, kita mengaku dosa itu cukup 1 tahun 1 kali saudara-saudara. Kita datang pada hari Natal dan Tahun Baru dan kita berdoa, Tuhan, ampunilah segala dosa dari bulan Januari sampai Desember. Ampuni semua Tuhan. Tak tahu berapa banyak kalau saya catat ini, sudah tidak terhitung Tuhan. Tapi hari ini sungguh-sungguh saya mau bertobat di tahun baru ini Tuhan, atau di malam Natal ini. Jadi jangan heran kalau Natal tahun baru di daerah gereja penuh sesak, karena semua orang hanya mau mengaku dosa. Itu 1 tahun 1 kali. Ya tidak apa-apa juga sih. Tapi untung kalau dia masih sampai Desember untuk pengakuan dosa. Nah, tapi kalau dia mati di bulan Agustus, pertengahan tahun, nah ini dosa-dosa belum diselesaikan. Betul ya Om Bas ya? Ini minum mabuk masih ada di sini. Tuhan bilang, kamu tangan masih pegang itu. Ini macam-macam. Jadi saudara-saudara,
Selalu ada pembaharuan hidup di dalam Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita punya kesempatan dalam anugerah Tuhan, yaitu memperbaharui komitmen hidup kita, memperbaharui janji-janji kita kepada Tuhan. Mungkin janji-janji pernikahan dibaharui, janji pengakuan iman dibaharui, ya, janji melayani dibaharui, janji apa saja kepada Tuhan yang kita sudah lupa dibaharui lagi. Aku mau lagi Tuhan, mulai lagi yang baru. Tanggalkan hal-hal yang merintangi kita, dan marilah kita berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Tinggalkan hal-hal yang tidak berguna, supaya kita bisa mencapai tujuan iman kita. Amin Bapak Ibu. Yang kedua, ayat kedua mengajak kita jaga fokus kita, jangan terpengaruh dengan dunia ini. Ayat 2, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Mata kita harus selalu tertuju kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu mau matanya fokus ke depan? Saya mau beritahu, belajar nyetir mobil. Itu orang kalau nyetir mobil tidak fokus, Bapak Ibu tahu apa terjadi? Ngantuk sedikit, kecelakaan, mati semua. Tapi kalau orang nyetir mobil dan fokus, apapun terjadi dia bisa nyalip, dia bisa hilang, dia bisa lewat, dia bisa lurus. Itu orang hebat, itu orang jaga fokus. Jadi pengalaman orang-orang nyetir itu menarik. Itu orang-orang hebat tuh, orang-orang yang mau jaga fokus. Ya, kalau saya lomba nyetir sama Ibu Linda, jelas saya kalah. Karena saya orang yang santai, kurang jaga fokus. Jadi alon-alon saya, mungkin sudah terlalu lama di Pulau Jawa. Jadi kalau saya nyetir mobil itu selalu alon-alon. Saya sudah dikenal di mana-mana, nyetir mobil paling lambat. Tapi ya saya menikmati. Tapi kalau Ibu Linda harus kita tancap. Tadi pagi kami hanya 1 jam malam Surabaya, karena jalan kosong sepi, kita terbang saja. Tapi jaga fokus, jadi sampai juga dengan selamat. Saya ganggu Bu Linda kalau sudah naik mobil, kuserahkan tubuh, jiwa dan rohku. Pertama kepada Tuhan, kedua kepadamu aku berserah. Saudara, tapi jangan fokus, tidak apa-apa, no problem. Saya juga sekali-sekali terburu-buru ya, nyalip juga apa, kencang juga. Tapi saudara-saudara, di dalam dunia ini terlalu banyak godaan bagi kehidupan kita. Karena itu firman Tuhan mengajak kita, marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju pada Yesus. Dia yang memimpin kita dalam iman. Mata kita tertuju pada Tuhan. Amin. Lihat siapa Dia yang selalu tersalib bagi kita. Lihat siapa Dia yang selalu menderita buat kita. Lihat siapa Dia yang mengasihi kita. Dia mengasihi kita lebih daripada orang tua kita mengasihi kita. Dia mengasihi kita lebih daripada sesama kita mengasihi kita. Dia mengasihi kita lebih dari dunia ini. Karena itu mari kita fokus kepada Tuhan. Kasih manusia, kasih dunia terbatas. Kasih Tuhan Yesus, kasih yang abadi. Dia setia kepada kita. Yang ketiga, supaya kita sukses dalam mencapai tujuan iman kita. Wah, ayat yang ketiga mengajak kita, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Ya, ingatlah selalu akan Dia. Bagaimana saudara? Ingat Dia. Selalu ingat Yesus. Jangan lupa nama Yesus. Nama yang memberi kemenangan, nama yang memberi kedamaian, nama yang telah memberikan keselamatan yang sempurna. Ingat selalu nama Yesus.
Jadi kemanapun kita pergi, ingat nama Yesus. Selama kita hidup di dunia, ingat nama Yesus. Apapun yang kita lakukan, lakukan di dalam nama Yesus. Semuanya kita lakukan di dalam nama Dia. Ingatlah selalu akan Dia. Bapak Ibu, mengingat itu pentingnya. Tapi jangan salah ingat ya. Kalau Bapak Ibu ingat istri orang saja, bisa-bisa terjadi perselingkuhan ya. Bapak Ibu ingat pacar orang, nanti lihat ini putus ini. Bapak Ibu ingat Tuhan Yesus. Ingat aja istrinya, ingat aja pacarnya. Ingat itu repot Bapak Ibu. Kalau kita ingat masalah, kita juga nggak bisa tidur ya. Ada orang yang tidur balik kiri, balik kanan, nggak bisa tidur malam. Lampu sudah dimatikan, tapi pikirannya nggak dimatikan. Jadi tidak bisa tidur. Ingat saja masalah. Ingat saja masalah. Selama pikiran kita fokus kepada masalah, wah itu bisa stres Bapak Ibu. Coba ada orang yang bermasalah dengan Bapak Ibu, kemudian Bapak Ibu ingat dia terus. Pagi bangun ingat orangnya, siang ingat orangnya, sore malam mau tidur ingat orangnya. Wah itu kan menyakitkan di hati Bapak Ibu. Lama-lama Bapak Ibu bawa pisau, saya bunuh dia aja, supaya saya tak ingat-ingat dia. Jadi saudara-saudara, apa yang kita ingat itu akan mempengaruhi kehidupan kita ya. Saya ingat satu ayat di dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-8 mengatakan begini. Semua yang baik, semua yang mulia, semua yang sedap untuk didengar ya, semua yang patut dipuji, yang disebut kebajikan, pikirkanlah semuanya itu. Berarti kita berpikir yang positif-positif, bukan berpikir yang negatif. Jadi Bapak Ibu, kita sendiri orang yang harus mengendalikan pikiran kita. Anak-anak Tuhan banyak pikiran sekarang. Banyak pikiran, maka menurut penelitian di Indonesia ini, obat yang menyangkut pikiran itu laku keras gitu kan, migrain gitu kan, sakit kepala gitu kan, pusing. Nah itu obat-obat yang paling laku keras katanya. Bapak Ibu tanya aja di apotek. Nah, jadi pikiran mempengaruhi kehidupan kita. Tapi anak-anak Tuhan selalu ada masalah, betul? Tapi kita ingat Yesus, amin. Saat ingat Yesus datang kedamaian. Saat ingat Yesus datang sukacita. Saat ingat Yesus datang kekuatan yang baru. Jadi kita alihkan pikiran kita. Tergantung Bapak Ibu, pikiran itu ada di tangan Bapak Ibu. Ini seperti mobil. Mobil itu Bapak Ibu sedang pegang setirnya. Sekarang sudah berjalan. Pikiran seperti mobil yang Bapak Ibu setir, yang mau belok kiri atau mau belok kanan, mau dibawa kemana, silakan Bapak Ibu. Setiap orang mengendalikan pikirannya. Karena itu Tuhan mau pikiran kita pikir Tuhan Yesus. Ingat selalu akan Dia. Amin Bapak Ibu. Mari kita ingat Yesus. Betapa besar kasihnya bagi kita, penderitaannya bagi kita, pengorbanan bagi kita, berkatnya juga bagi kehidupan kita. Saya kira dengan 3 kunci sukses ini, kalau kita pertahankan sampai akhir hidup kita, maka kita adalah orang-orang yang akan mencapai tujuan iman kita. Yang pertama, tinggalkan hal-hal yang tidak berguna menjadi penghambat. Yang kedua, jaga fokus kita, jangan terpengaruh dengan dunia ini, tetapi kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Yang ketiga adalah kita terus ingat selalu akan Dia dimanapun kita berada, apapun situasinya. Ingat Yesus. Tuhan akan memberkati kita, menolong kita, dan menyertai kita senantiasa. Amin. Mari kita siapkan hati kita Bapak Ibu. Kita masuk dalam komitmen iman melalui perjamuan kudus, perbaharui janji-janji kita hari ini juga. Sebelum terlambat, mari kita